Om Swastiastu, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dengan bab materi Upaweda. Materi ini akan membahas tentang pengertian Upaweda dan apa saja bagian-bagian dari Upaweda. Yuk kita simak pengertian dari Upaweda. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa semua ajaran agama Hindu itu bersumber dari kitab suci Weda. Dalam bentuk pelaksanaannya, sering sekali kita jumpai ada perbedaan. Namun semuanya itu tetap dijiwai oleh kitab suci Weda. Kalian tahu tidak apa sih arti dari Upaweda? Nah, secara akar kata, Upaweda itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata upa dan weda. Upa yang artinya dekat dan weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda itu berarti dekat dengan pengetahuan suci. Nah, selain itu juga, Weda adalah sumber kebenaran dalam ajaran agama Hindu. Dari Weda menetes intisari kebenaran ajaran agama Hindu yang dijadikan pedoman oleh umat Hindu di dalam menjalankan kehidupannya. Kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran Weda dengan sungguh-sungguh dan penyerahan diri secara total. Kitab Sarasamudaya Sloka 49 dijelaskan bahwa Weda itu hendaklah dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari Itihasa dan Purana, sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, "Wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku." Demikian konon sabdanya karena takut bahwa sabda suci yang diturunkan oleh Hyang Widiwasa dalam Weda Sruti hendaknya dipelajari dan diamalkan secara benar melalui tahapan petunjuk-petunjuk khusus dan memberikan tafsiran-tafsiran yang benar yang tertuang pada kitab Upaweda. Weda sangat takut kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dangkal. Orang yang memiliki pengetahuan dangkal cenderung menganalisis kebenaran Weda sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan menafsirkan ke dalam perbuatan yang menyesatkan. Nah, yang kedua, bagian-bagian dari Upaweda. Upaweda itu sendiri terdiri dari 7 kitab, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sutra, dan kitab agama. Yuk kita simak satu persatu bagian-bagian dari kitab Upaweda. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Itihasa. Tentu kalian sudah pernah mendengar kitab Itihasa, bukan? Nah, kitab Itihasa ini adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda, di mana kata Itihasa ini diuraikan menjadi 3 suku kata yang terdiri dari iti, ha, dan sa. Kata Itihasa ini mengandung sesungguhnya sudah terjadi seperti itu. Itihasa menceritakan sejarah perkembangan raja-raja pada kerajaan Hindu pada masa lampau. Kitab ini juga dikelompokkan menjadi 2 subbagian. Yang pertama adalah kitab Ramayana dan yang kedua adalah kitab Mahabharata. Adapun salah satu penyusunan dari kitab Itihasa adalah Maharesi Vyasa. Kitab Ramayana ditulis oleh Maharesi Walmiki. Kitab Ramayana terdiri atas 7 kanda. Yang pertama adalah Balakanda. Balakanda ini menceritakan Raja Dasarata dari negeri Kosala yang beribu kota Ayodhya. Beliau memiliki 3 orang istri melalui pelaksanaan upacara, sehingga beliau dikaruniai putra-putra yang gagah perkasa. Kausalya melahirkan Rama sebagai anak tertua, Kekayi melahirkan Bharata, dan Sumitra melahirkan anak kembar yaitu Laksmana dan Satrughna. Ayodhya Kanda. Kitab ini mengisahkan bahwa sang Raja Dasarata menyadari dirinya sudah tua, maka beliau ingin menyerahkan tahta kerajaannya kepada Rama. Namun kehendak
raja terhalang oleh permintaan ibu Kekayi. Pada kitab ini diceritakan pula bahwa Rama dan Sita serta Laksmana pergi ke hutan untuk meninggalkan kerajaan Ayodhya sesuai permintaan ibu Kekayi. Tak lama kemudian Raja Dasarata meninggal. Akan tetapi Bharata tidak menerima pengangkatannya sebagai raja. Maka Bharata menjalankan perintah atas nama kakaknya yaitu Rama. Aranyakakanda. Aranyakakanda ini mengisahkan bagaimana kehidupan Rama di dalam hutan. Kitab ini juga menceritakan kisah Rahwana yang pergi ke tempat perkemahan Sang Rama, dan Rahwana datang dengan tujuan untuk menculik Dewi Sita dan ingin membalas dendam atas penghinaan terhadap adiknya yang bernama raksasa Suparnaka. Kiskindakanda. Kitab ini mengisahkan perjumpaan Rama dengan Sugriwa. Rama bekerja sama dengan Sugriwa untuk mendapatkan kerajaan dan istrinya kembali dan mengalahkan Rahwana di kerajaan Sundarakanda. Kitab ini menceritakan Hanuman sebagai Raja Kera, kepercayaan dari Sugriwa untuk pergi ke Alengka dan membebaskan Dewi Sita. Hanuman ditahan oleh tentara Alengka dan diceritakan pula bagaimana Hanuman membuat kebakaran di kota Alengka. Yudakanda. Dalam kitab ini dikisahkan berkat peton dan tentara Kera berhasil membangun sebuah jembatan ke Alengka, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara pasukan Rama dengan Rahwana. Setelah gugurnya putra kesayangan Rahwana yang bernama Indrajit dan adiknya yang bernama Kumbakarna, Rahwana langsung terjun ke medan peperangan. Uttarakanda. Kitab Uttarakanda menceritakan ketika Sang Rama mendengar berita dari desas-desus dari rakyatnya yang menyaksikan kesucian Dewi Sita, Sang Rama memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. Kemudian disuruhlah Laksmana untuk mengasingkan Dewi Sita ke tengah hutan, tempat pasraman Resi Walmiki. Akhirnya di tempat pertapaan tersebut, Dewi Sita melahirkan anak kembar laki-laki yang bernama Kusa dan Lawa. Ketika anak ini begitu tumbuh dengan besar dan dididik oleh seorang Resi Walmiki, hingga diceritakanlah Sang Rama melaksanakan upacara Aswameda. Hingga Resi Walmiki diundang pada upacara tersebut dan dihadiri oleh Kusa dan Lawa sebagai pembawa nyanyian Ramayana yang digubah oleh Maharesi Walmiki. Nah, setelah kita sudah memahami isi cerita dalam kitab Ramayana, kini kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya adalah kitab Mahabharata. Apa saja sih isi dalam kitab Mahabharata ini? Kitab Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Masing-masing parwa menceritakan kitab ini menceritakan silsilah keturunan keluarga besar Bharata, yaitu keturunan Pandawa dan Kurawa. Dan kitab ini juga mengisahkan begawan domnya yang memiliki 3 siswa, yaitu Sang Arunika, Sang Utamayu, dan Sang Weda. Sabaparwa. Kitab ini menceritakan tentang pertemuan antara putra mahkota Pandawa dan Kurawa. Yudhistira mengalami kekalahan pada saat permainan dadu, sehingga Pandawa harus menjalankan 12 tahun pengasingan dan 1 tahun masa penyamaran. Wanaparwa. Kitab ini menceritakan kisah pengalaman Pandawa dan Dewi Drupadi selama 12 tahun dan masa pengasingannya di hutan Kamyaka. Dalam kitab ini juga dikisahkan bahwa Arjuna melakukan pertapaan di Gunung Indrakila. Berkat kekuatan tapanya, Arjuna mendapatkan anugerah senjata Pasupati oleh Dewa Siwa. Wirataparwa. Kitab ini menceritakan penyamaran Pandawa selama 1 tahun di negeri Wirata. Penyamaran ini dilakukan setelah pengasingan dirinya selama 12 tahun.
Udyoga Parwa. Dalam Udyoga Parwa ini dikisahkan Widura, Bisma, dan dari Hastinapura memberikan nasihat kepada Duryudana agar menempuh jalan perdamaian. Duryudana menolak dengan keras sehingga keputusan perang tidak dapat dihindari. Drona Parwa. Kitab Drona Parwa ini diangkatnya Guru Drona menjadi panglima perang dari pihak Kurawa, dan diceritakan juga gugurnya Abhimanyu putra Arjuna dan gugurnya Gatotkaca. Guru Drona pun gugur karena tidak berdaya mendengarkan berita bahwa putranya yang bernama Aswatthama telah gugur. Bhisma Parwa. Bhisma Parwa berisi tentang awal mula perang Bratayuda dan diangkatnya Bhisma sebagai panglima perang dari pihak Kurawa. Kitab Bhisma Parwa ini juga melahirkan kitab yang sangat terkenal yang disebut dengan Begawan Gita. Kitab ini berisi gugurnya Bhisma dikarenakan sumpah Dewi Amba yang menjelma menjadi Karna Parwa. Karna Parwa menceritakan diangkatnya Karna menjadi panglima perang dan gugurnya Karna di tangan Arjuna dengan panah Pasupatinya. Salya Parwa. Kitab ini mengisahkan pertempuran sengit perang Bratayuga ke-18 dan Salya diangkat menjadi panglima hingga tewas pada saat peperangan. Sauptika Parwa. Sauptika Parwa menceritakan peristiwa gugurnya kesatria di pihak Pandawa. Di malam hari Aswatthama menyelinap ke perkemahan Pandawa dan membunuh para putra-putra Pandawa. Dan diceritakan pula mengenai kutukan Wasudewa Krishna kepada Aswatthama yang akan hidup dalam kebodohan. Stri Parwa. Kisah ini mengisahkan tentang ratapan tangisan kaum perempuan yang ditinggalkan suaminya ketika bertempur di Kurusetra. Raja Yudhistira melaksanakan upacara pitrayadnya, yaitu pembakaran jenazah kesatria yang telah gugur di medan. Santi Parwa. Kitab ini berisi wejangan-wejangan dharma dari Bhisma kepada Yudhistira mengenai pesan moral dan tugas seorang pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang raja. Anusasana Parwa. Kitab ini menceritakan peristiwa meninggalnya Bhisma setelah memberikan wejangan-wejangan dharma kepada Yudhistira, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan alam fana ini dengan tenang. Aswamedika Parwa. Parwa ini menceritakan diangkatnya Yudhistira sebagai Raja Kuru yang pusat kerajaannya di Hastinapura. Asrama Parwa. Selepas perang Bratayuda, Dastra akhirnya memohon diri kepada Raja Yudhistira untuk pergi menyepi. Mahaprastanika Parwa. Parwa ini menceritakan Panca Pandawa dan Dewi Draupadi mundur dari istana Hastinapura. Mereka menyerahkan kerajaannya pada Parikesit. Swarga Rohana Parwa. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Yudhistira ke depan. Selanjutnya adalah Kitab Purana. Kitab Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Nah, kata Purana sendiri berasal dari dua kata, yaitu Pura dan Ana. Pura yang berarti kuno, zaman, sedangkan Ana berarti mengatakan. Sehingga Purana diartikan bahwa mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Pada garis besarnya, pokok-pokok kitab Purana dibagi menjadi 5 subbagian, yaitu Sarga yang berisi proses penciptaan alam semesta. Yang kedua, Pratisarga yang berisi tentang penciptaan alam semesta untuk yang kedua. Yang ketiga, Wamsa berisi tentang keturunan dewa-dewa, raja-raja atau resi. Yang keempat, Manwantara berisi tentang perubahan manu-manu. Dan yang kelima adalah Wamsanucarita yang berisi tentang deskripsi keturunan yang akan datang.
Kitab Artasastra. Kitab ini merupakan salah satu bagian dari kitab Upaweda. Artasastra adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu pemerintahan. Kitab Ayurveda. Kitab Ayurveda adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan. Kitab Gandharwa Weda. Kitab ini adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Gandharwa Weda adalah cabang ilmu yang menguraikan tentang ilmu seni dan Kitab Kama Sutra. Apakah kalian pernah mendengar nama Begawan Watshayana? Begawan Watshayana adalah tokoh penulis dari kitab Kama Sutra. Kitab Kama Sutra merupakan bagian dari kitab Upaweda yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asmara, seni, atau berkaitan dengan kitab agama. Di samping kitab suci Weda sebagai sumber kebenaran, agama Hindu juga berpegang pada kitab agama yang sama-sama Demikianlah materi kita pada hari tentang Upaweda. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan mengamalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda dan Moksa. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya dalam pelajaran agama Hindu. Untuk itu kita tutup dengan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada pembelajaran